Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan kewarganegaraan kali ini, saya akan membahas mengenai otonomi daerah. Next, tentu otonomi daerah bukan sesuatu yang baru ya di telinga kawan-kawan semua mahasiswa-mahasiswi, tetapi ini hanya sekilas ulas kembali gitu ya, bahwa otonomi secara sempit ini diartikan sebagai satu kemandirian gitu ya, atau dalam arti luas biasa disebut dengan berdaya. Sehingga otonomi daerah ini adalah pemberian wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk dapat secara mandiri dan berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri gitu ya. Nah, sedangkan selain otonomi daerah dikenal juga satu istilah yaitu desentralisasi yang menurut M. Turner dan Holm ini adalah transfer atau pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi kalau desentralisasi ini tentunya adalah proses pemindahan kekuasaan ya, baik itu sifatnya politik, fiskal maupun administratif kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, jadi otonomi daerah ini dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, otonomi daerah ini juga merupakan instrumen politik ya, dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk optimalisasi sumber daya lokal, sehingga tentunya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan creativity gitu ya, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan demokrasi apabila otonomi daerah tersebut dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerahnya ya. Next. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi otonomi daerah? Yang pertama bahwa kita tahu bahwa memang kehidupan kita ini pusat pemerintahannya adalah di Jakarta gitu ya, sehingga memang muncul stigma Jakarta sentris gitu ya. Sementara pembangunan ini kan juga harus merata gitu ya, sehingga pemberian otonomi daerah tentu diberikan supaya masing-masing daerah juga mampu memaksimalkan potensi pengembangan wilayah. Kemudian yang kedua adalah merupakan cara pembagian kekayaan ya, supaya masing-masing daerah juga mampu memiliki daya saing. Kemudian yang ketiga tentu untuk mengurangi kesenjangan sosial ya, apalagi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga, kemudian teknologi. Dengan adanya otonomi daerah tentunya para pimpinan daerah gitu ya, kemudian bisa memaksimalkan segala hal yang ada supaya tidak terjadi gap kesenjangan sosial yang terlalu tinggi. Next. Nah, tujuannya ini juga bisa dilihat misalnya secara politik. Ini tentu untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang ada dan terpusat di pusat pemerintahan saja. Kemudian kalau dilihat dari segi pemerintahan, ini adalah untuk mencapai pemerintahan daerah yang efisien ya. Kemudian secara sosial budaya agar para pimpinan daerahnya juga fokus kepada kebutuhan sosial budaya yang ada, juga dari segi ekonomi supaya adanya pembangunan ekonomi yang merata. Jadi memang sebenarnya tujuan dari otonomi daerah ini sangat baik apabila pemerintah daerahnya mampu mengoptimalkan sesuai dengan tujuan awal. Next. Nah, selain itu juga tadi kita telah membahas mengenai model desentralisasi. Ini adalah pola-pola gitu ya, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah gitu ya, untuk kemudian melaksanakan urusan pemerintahannya. Nah, ini terbagi menjadi 4 ya kawan-kawan semua. Ada dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang gitu ya, oleh pemerintah kepada gubernur gitu ya sebagai wakil pemerintah. Nah, tapi ada lagi delegasi. Kalau delegasi ini mendelegasikan tugas-tugas khusus
kepada satu organisasi di bawah pengawasan pemerintah pusat. Ada lagi devolusi. Ini kemudian transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan yang berbasis manajemen oleh pemerintah daerah. Dan ada lagi privatisasi, yaitu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat. Next. Nah, ini ada tujuan utama kebijakan otonomi daerah. Yang pertama adalah political equality, tentu agar adanya kesetaraan politik, adanya local accountability, yaitu tanggung jawab daerah ya, supaya masing-masing daerah bertanggung jawab terhadap sumber daya alamnya, sumber daya manusia, dan sumber daya buatannya ya, untuk kesejahteraan masyarakat daerahnya. Dan ada local responsiveness, yaitu kesadaran daerah bahwa tentunya optimalisasi itu harus dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Next. Nah, ini ada persyaratan tujuan kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, tentu agar setiap daerah memiliki legal territorial of power gitu ya, memiliki kekuatan teritorial, kemudian memiliki pendapatan daerah sendiri gitu ya, kemudian memiliki local representative body sendiri juga, dan juga memiliki kepala daerah atau local leader executive by election, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota yang merupakan hasil dari pilkada gitu ya, baik di provinsi atau kabupaten dan kota. Next. Nah, otonomi daerah dan demokrasi ini pasti ya jelas ada kaitannya, karena memang memberikan otonomi daerah ini menurut Muhammad Hatta tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong auto activate atau memberikan keleluasaan bagi suatu daerah untuk bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting oleh lingkungannya. Karena tentunya yang paling memahami mengenai potensi dan kekurangan wilayahnya adalah pemerintah daerah dan masyarakatnya. Nah, kalau kita lihat untuk legalitasnya juga ada di Undang-Undang 32 2004 gitu ya, tentang discretion power gitu ya. Artinya memang secara undang-undang pemberian otonomi daerah ini dianulir dan dijamin betul oleh undang-undang. Next. Oke, mungkin itu saja, teman-teman bisa melihat dan mencari contoh gitu ya, otonomi daerah yang berhasil di Indonesia, daerah-daerah yang mampu melaksanakan optimalisasinya. Teman-teman bisa mencari juga. Nah, di sini disebutkan juga di akhir, ekstremis politik meliputi dua hal, yaitu sebuah diagnosa yang sangat sederhana mengenai permasalahan dunia dan keyakinan bahwa ada orang-orang jahat di balik itu semua. Ini adalah contoh saja. Oleh karenanya teman-teman bisa mengeksplor lagi apa itu otonomi daerah, contoh-contohnya daerah yang berhasil dan yang kurang berhasil. Dan jangan lupa subscribe, dan apabila ada pertanyaan serta hal-hal yang ingin didiskusikan bisa diketik di kolom komen. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.